Lisa, kebetulan waktu itu kita juga aku pernah di Jobspedia juga gitu ya. Pertama kali Melisa join itu jadi responsibility aku gitu. Dan saat itu memang buat aku yang memang this is my first time having a disability team ya. Jadi memang it's not easy. Kali lu kayak itu banget, kayak ngeri banget. Jadi punya rekan kerja seorang Iya, difabel ya. iya. Gimana Nah, nih? terus yang bikin aku amazed itu adalah memang sih pertama-tama kita agak-agak fine tune-nya agak-agak makan waktu ya, Ribet. Lis ya. Oke, makan waktu. Oke. Bener, karena kadang-kadang kita apa yang aku persepsikan dengan yang Lisa persepsikan itu mungkin kadang suka nggak sejalan. Cuma poin positif yang aku lihat dari seorang Lisa adalah bahwa dia itu sangat mau menerima feedback enggak. Oke. Dan dia benar-benar berusaha untuk lebih baik lagi gitu. Jadi misalnya kita kasih feedback A, dia akan benar-benar berusaha untuk ngejalanin feedback tersebut gitu. Sehingga at the end of the day kita kerja juga jadi lebih enak sama Lisa gitu. Nah, Oke. itu yang aku lihat itu suatu yang oke banget ya. Karena nggak semua orang bisa menerima feedback dengan baik dan bahkan bisa benar-benar bekerja lebih baik gitu loh. Tentunya Nah, ya. itu yang aku salut Nah, dari Lisa, betul. oke. Mel, kamu merasakan hal yang sama nggak? Kan tadi kamu di kesannya ini ya, bilang Melisa bisa menerima feedback. Ayu bisa menerima feedback nggak kalau waktu itu? Kamu bisa memberikan feedback juga nggak ke Ayu waktu kerja bareng? Sama sih sebenarnya. Ah, Ya memang pertama-tama mungkin karena masih baru gitu ya. Jadi untuk klubnya itu masih nyari-nyari gitu. Tapi pas sudah klub ya udah partners in crimes katanya. Benar. Dan akhirnya gini, Ayu satu lagi yang aku juga pengen gali juga dari Ayu karena sudah pernah punya teammates atau misalnya satu rekan kerja yang punya kebutuhan khusus. Kira-kira apa sih yang bisa kamu sharingkan sebetulnya bagaimana kamu bisa menerima dan juga mengakselerasi pola interaksi yang berbeda kan biasanya kamu mungkin kerja dengan orang-orang yang umumnya oke-oke aja lah secara fisik panca inderanya lengkap gitu yuk. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kamu sarankan kepada teman-teman nanti yang mungkin dalam lingkungan kerja mereka juga mungkin akan berhadapan dengan teman-teman difabel. Apa saran kamu yuk? Sebenarnya kuncinya satu sih nggak satu ya. Cuma yang poin utama adalah kesabaran sih. Kesabaran dalam arti bahwa dan kita juga harus mau berempati terhadap rekan kerja kita itu. Empati sama kasihan beda kan yuk? Beda dong. Beda kan? Kalau aku kasihan, aku mungkin nggak akan memberikan feedback kepada Lisa. Karena ya feedback terus terang yang aku lakukan sama Lisa itu benar-benar sama aku ketika aku tahu aku punya rekan kerja yang disable, poin utamaku adalah aku tidak akan menganggap dia sebagai orang yang berbeda. Bahwa orang yang harus dituntun, orang yang harus dikasihani, oh tidak. Aku hanya melihat dia sebagai seorang yang dengan kekurangan. Karena kita semua pasti punya kekurangan ya enggak. Namanya kita kerja kayak aku mungkin orangnya gampang lupa misalnya seperti itu gitu kan. Itu kelemahanku gitu loh. Something yang aku punya di diri aku dan semua orang punya itu dan aku melihat Lisa itu ya kekurangannya adalah dia tidak bisa melihat gitu sehingga ketika kita alokasi pekerjaan juga aku harus tahu betul apa sih yang bisa Lisa kontribusikan gitu secara maksimal. Ketika dia sudah di-arrange untuk suatu pekerjaan yang harusnya dia bisa kontribusi maksimal tapi belum maksimal dan kita perlu kasih tahu feedback gitu ke dia bahwa kamu harus begini, kamu diharapkan begini seperti itu. So
satu poin, aku nggak pernah nganggap Lisa itu berbeda dari yang lain. Gitu. Tapi memang aku merasa bahwa empatiku adalah aku perlu meluangkan waktu lebih untuk Lisa karena aku tahu dia punya kelemahan dari segi tidak bisa melihat gitu. So, ketika aku menjelaskan sesuatu kayak kita nih kadang-kadang nih di WhatsApp grup gitu ya, share-share aja gitu ya. Kadang kan Lisa juga ngerjain blog ya. Kadang aku share gambar, Lisa suka gambar apa tuh Kak gitu suka gitu. Oh oke. Dan aku ingat gitu. Tapi itu melatih empatiku bahwa oh ya berarti aku harus kadang-kadang harus mundur sedikit untuk bisa memberi ke yang lain gitu. Dan juga itu aku belajar sih. Cara yang kreatif juga untuk bisa memberikan penggambaran ya atau menyampaikan informasi kepada Melisa juga, dia bisa mengerti juga ya gitu ya Ayu ya. Yes, dan kita jadi paham karena Jobspedia ini kan hadir sebenarnya bukan hanya untuk teman-teman yang normal aja ya, tapi juga dengan yang berkebutuhan khusus. So, kita bisa mendapatkan perspektif lain, contohnya dari segi website kita. Sebenarnya cukup friendly enough nggak sih untuk teman-teman yang dengan kebutuhan khusus, misalnya dari segi tunanetra gitu. Jadi kita benar-benar pikirin tuh gimana caranya website ini friendly enough untuk mereka gitu, dan Melisa sangat memberikan banyak kontribusi dan masukan dalam hal itu. Oke. Oke. Thank you so much sharingnya. Thank you Lisa, good luck. Thank you Kak. Terus aku pindah, ada satu pertanyaan juga dari Jobspedia juga, ada Antoni Karuna. Jadi dari Surabaya dan mau tanya singkat ke Melisa. Hai Mel, apakah pernah kecewa dengan diri sendiri? Terus bagaimana cara menghibur dan membangkitkan semangat lagi? Apa sih yang kamu lakukan Mel? Kecewa sama diri sendiri pasti pernah ya. Untuk membangkitkan diri itu ya berpikir masih ada hari lain lagi. Kalau aku kecewa sekarang, aku berhenti sekarang, itu selanjutnya bagaimana lagi gitu, pasti akan mandek. Kalau mandek juga cita-cita, semua kerjaan juga nggak akan terjalani gitu. Kalau kayak gitu mau ngapain lagi gitu? Istilahnya kalau kasarannya udah buta hidup lagi, mau buat apa coba? Sama dalam ya itunya. Terus juga disambut lagi dari Mina tadi menyampaikan juga dari Ibu Mina, dan kata impress sekali dengan ketidakhadiran perasaan minder dalam diri Melisa, dan seperti ini yang membuat Melisa bertahan. Good luck dan keep fighting. Boleh melambai ke layar nggak Mel? Nah iya, hai Mina. Thank you for the encouragement, itu sangat itu banget, pasti berarti banget ya semangat seperti ya. Dan kamu tuh ada sosial media nggak sih Mel? Ada apa sih sosial media kamu? Facebook atau Instagram? Facebook kamu. Karena Instagramnya banyak gambar. Oh iya ribet ya jadi. Kalau Facebook kamu apa sih kalau boleh dikasih tahu? Namanya sih Melisa Puspachandra. Oke, jadi bisa di search aja kalau memang mau berinteraksi dengan Melisa Puspachandra di Facebook. Pastinya seluruh Jobspedian sudah punya lah ya Facebook, kecuali angkatan-angkatan yang sekarang mungkin lebih mainnya ke Instagram atau Snapchat atau apa. Nah itu nanti mungkin bisa itu untuk bisa berinteraksi dengan Melisa lebih lanjut. Sebenarnya sih kan tadi Bu Mina bilang nggak minder ya. Sebenarnya kalau dulu saya juga minder, terutama ketika baru tunanetra total ya, pasti minder. Apalagi lihat teman-teman, dalam tanda kutip ya, teman-teman tuh bisa wow, bisa hebat, lalu bisa kemana-mana gitu. Tapi ya akhirnya harus berkata pada diri sendiri sama seperti tadi ketika kecewa gitu. Jadi sama sebenarnya treatmentnya. Kalau minder ya saya berpikir lagi, kalau minder terus intinya mau ngapain gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau buka tembok juga deh. Ya daripada akhirnya memilih terpuruk dalam keadaan yang tidak menyenangkan, lebih baik memilih berjuang ya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ada yang bersuara nih, halo? Ada yang mau ditanyakan? Yang teman-teman Jobspedian yang sedang bersuara, apakah mau ada pertanyaan ke Melisa? Atau ke saya mungkin mau tanya sebagai host pertama dalam webinar ini. Edisi pertama saya lumayan bikin grogi. Ada yang mau tanya kah?
oke nampaknya masih